Halo guys, kembali lagi bersama Ko Fadil dari Suka IT. Tahun 2024 apakah masih bingung nih untuk milih RAM DDR4 atau DDR5? Tentu ini keputusan yang selalu menjadi topik diskusi, apalagi kalau kalian tuh sebagai Intel user yang dari zaman CPU Gen 12 sampai Gen 14, itu CPU masih support tuh RAM DDR4 dan juga DDR5 sekaligus. Jadi apakah memang wajib nih spend sedikit lebih buat dapetin DDR5 supaya lebih future proof? Atau santuy aja nih di DDR4, mumpung ya CPU dan platformnya masih support plus punya harga yang lebih terjangkau. Pertama, gue jelaskan dulu nih kenapa RAM itu ada DDR2, DDR3, DDR4, dan DDR5. Kenapa sih nggak stay aja misalnya di DDR4 gitu? Ya, toh kan juga CPU berkembangnya itu secara terpisah kan dari RAM DDR. Kayak di sini Intel aja tuh bikin CPU Gen 14 ternyata masih bisa nyala kok pakai RAM DDR4. Jadi ya memang nggak wajib-wajib banget kan adanya DDR5 tersebut. Ya mungkin bisa gue bilang sih perkembangan DDR ini layaknya perkembangan mikroarsitektur CPU. Jadi bertujuan untuk meningkatkan teknologi dan juga spesifikasi RAM tersebut. Yang konteksnya sih kalau pada RAM DDR ya di sini kita bakal mendapatkan bandwidth lebih tinggi, clock lebih tinggi dan juga kapasitas lebih besar. Tapi memang efek dari RAM ini sangat spesifik dan tidak senoticeable itu untuk orang awam. Jadi membuat kita dilema dan bertanya-tanya nih, perlu nggak sih up ke DDR5 atau stay aja di DDR4? Ditambah lagi adanya platform seperti Intel yang tetap mendukung dua jenis RAM DDR sekaligus, yang sebetulnya tuh bertujuan tuh untuk supaya kalian kalau budgetnya pas-pasan tetap bisa nyicip CPU Intel terbaru, tapi malah berujung bikin gagal move on nih dari DDR4. Maka selanjutnya kita akan bahas nih seberapa ngefeknya sih performa antara DDR4 dan DDR5. Untuk melakukan pengetesan nanti, gue akan gunakan RAM nih dari Kio yang di sini mereka kirimin gue RAM DDR4 dan DDR5-nya sekaligus. Sebelumnya gue udah sering banget bahas brand Kio ini dari produk SSD dan juga motherboard mereka. Tapi ternyata di sini mereka juga punya nih produk RAM sendiri. Secara fisik ini RAM-nya punya desain heatsink yang flat atasnya yang tentu desain seperti ini bakal bersahabat banget nih sama CPU cooler dual tower. Lalu di sini Kio tidak membedakan desain RAM DDR4 dan DDR5-nya. Alias dibikin sama persis nih oleh mereka. Dengan begitu, kedua RAM ini juga bakal tersedia dalam dua warna yaitu hitam dan silver. Kualitas build heatsinknya udah bagus, kelihatan cukup tebal juga nih diameternya. Sekarang kita akan lihat jeroan dari RAM Kio ini. Pada software HW Info modulnya sudah terbaca Kio Group. Dan baik untuk RAM DDR4 terbaca menggunakan IC Samsung, lalu untuk RAM DDR5 terbaca IC SK Hynix. Anyway, RAM DDR4 dan DDR5 mereka ini udah sama-sama memiliki profil XMP. Dan khusus di RAM DDR5 di sini ternyata juga sudah support profil Expo jikalau kalian ingin menggunakannya pada CPU Ryzen. By the way, di CPU Z model manufacture-nya memang masih kosong atau belum terbaca karena kata Kio mereka masih dalam proses validasi nih ke pihak CPU Z-nya. Kedepannya juga nih kata Kio mereka bakal produksi RAM mereka sendiri yang ditandakan dengan chip DRAM yang sudah tercetak tulisan Kio seperti ini. Nah, baik RAM DDR4 dan DDR5 mereka ini sama-sama memiliki LED RGB, yang di sini kalian bisa atur kok pakai software RGB motherboard kalian. Jadi nggak perlu tuh untuk download software RGB yang macam-macam. Adapun Kio juga memiliki RAM versi value, jadi tanpa heatsink dan juga profil XMP. Dan ada juga nih RAM buat laptop yang di sini gue megang versi 1 keping 16GB-nya, dan gue sendiri juga udah tes di laptop jadul gue yang masih pakai Ryzen 3 3200U dan ternyata bisa kebaca dengan baik kok, tanpa masalah. So, saatnya kita tes nih, seberapa bedanya sih performa antara RAM DDR4 dan RAM DDR5. Yang di sini gue bakal tes RAM DDR5 pakai motherboard ASRock B760M Steel Legend, dan untuk RAM DDR4 gue bakal tes pakai motherboard Soyo H610M Classic. Nah, untuk CPU-nya di sini gue bakal pakai Core i5 13600KF yang bakal gue limit di 200 watt. Supaya ya bisa berimbang ya hasilnya, sebab kan kedua motherboard yang gue pakai di sini punya spek VRM yang berbeda. Dan berikut nih spek sistem lengkap untuk pengujiannya. Pertama, pada tes AIDA 64 memory copy, ternyata di sini udah kelihatan banget nih bedanya RAM DDR4 dan RAM DDR5. Bahkan pada posisi default DDR5 4800 sekalipun, ternyata di sini udah ngasih perbedaan copy speed yang cukup jauh. Lalu pada tes AIDA 64 memori latensi, mungkin di sini trade-off nih yang kerasa jika kalian menggunakan RAM DDR5 speed paling standar, yang mana latensinya ternyata malah jauh di bawah DDR4 3200. Tapi jika DDR5-nya punya speed XMP yang cukup tinggi, maka trade-off latensi tersebut bisa jauh lebih diminimalisir. Kedua, masuk ke tes Cinebench R23. Di sini terasa seperti margin of error aja ternyata, karena bedanya tuh tipis banget, jadi di sini kurang memberi pengaruh sih antara DDR4 dan DDR5.
Selanjutnya ke tes 3D render menggunakan Blender Project BMW. Di sini pun hasilnya ternyata juga masih sama nih dengan Cinebench. Tes keempat yaitu menggunakan 3D Mark Firestrike. Dan sekali lagi pada tes ini pun perbedaan RAM terasa seperti margin of error saja, sehingga tidak bisa dibilang memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, berikutnya adalah tes terakhir, yaitu akan gue tes pada video games. Di sini gue akan tes pada game yang CPU bound, dan settingannya juga gue pakai rata kiri nih, supaya semakin CPU bound lagi. Nah, pada game Counter-Strike 2 antara DDR4 3200 ke DDR5 4800 terasa hanya seperti margin of error aja, kecuali di 1% low-nya menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan nih. Dan untuk soal average FPS, perbedaan yang besar baru mulai terasa pada DDR5 6800, dan untuk yang 7200 peningkatannya sih tidak begitu terasa nih. Lanjut ke Dota 2, di sini punya ciri-ciri yang serupa dengan game Counter-Strike 2 sebelumnya. DDR5 4800 hanya terasa seperti margin of error aja, dan baru mulai kerasa signifikan pada DDR5 6800, dan gak ada peningkatan yang berarti nih di 7200. Kemudian masuk ke game terakhir, yaitu adalah Far Cry 6. Di sini juga sama nih, yang sekali lagi DDR5 4800 hanya terasa seperti margin of error saja, dan mulai kerasa signifikan di DDR5 6800. Cuman pada game ini, peningkatan 1% low-nya jauh lebih signifikan nih daripada average FPS-nya. Oke, bisa disimpulkan antara DDR4 dan DDR5 ini cukup terasa peningkatannya asal softwarenya bisa memanfaatkan performa DDR5 tersebut. Seperti pada video games, peningkatannya cukup besar pada game-game bertipe e-sport, namun tidak begitu nampak nih pada tes Cinebench dan 3D Mark. Adapun DDR5 baru mulai menunjukkan performa optimalnya jika memiliki speed yang tinggi namun tidak terlalu tinggi nih, yang mungkin ini ada sangkut pautnya dengan limitasi dari CPU yang gue pakai. Tapi setidaknya sih RAM DDR5 6000-an MHz udah cukup terjangkau dan lebih mudah dijalankan pada mayoritas CPU sih. Nah, untuk RAM dari Kio sendiri punya harga yang cukup kompetitif, walau gue berharap nih RAM DDR5-nya bisa lebih diskon lagi, sebab kecenderungan orang enggan pakai RAM DDR5 kan karena harganya ya. Jadi kalau harganya bisa lebih diskon, ya mungkin bisa mencuri hati orang-orang tersebut nih. Oke nih, so kalian sendiri gimana? Apakah tetap pakai RAM DDR4 aja atau udah siap hijrah ke RAM DDR5 nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu dulu aja untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.